Raden Panjalu menatap Nyai Balitung, lalu dia mengangguk. Kemudian kedua suami istri itu sama-sama melangkah meninggalkan ruangan itu. Ayu Sekartaji menuju ke dapur, sedangkan Raden Panjalu menuju ke halaman untuk mengumpulkan para pengawal dan para pembantunya yang lain. Aku harus mengumpulkan semua pengawal rumah ini. Aku harus mengatakan pada mereka semua agar tutup mulut. Kalau tidak, anakku akan dipisahkan lagi dariku. Mereka pasti menyangka bahwa sastri yang ikut Nyai Balitung itulah yang datang kemari. Tidak, dia memang benar anakku. Dia sastri Tunggadewi putriku yang hilang itu. Nini Utari Seketi telah menceritakan semuanya, dan itu masuk akal. Aku harus mengumpulkan semua. Mereka tidak boleh buka mulut. Mereka akan mati kalau buka mulut. Tak berapa lama kemudian, Raden Panjalu telah menemui ketua pengawal di rumahnya, lalu menyuruhnya mengumpulkan para pengawal di halaman dalam. Beberapa saat kemudian, semuanya telah berkumpul. Sudah lama kita tidak berkumpul di sini. Maka itu, hari ini aku menyuruh kalian berkumpul. Di samping itu, ada yang hendak kusampaikan pada kalian semuanya. Tapi sebelum kukatakan, aku ingin mendengar kalian. Mendengar kesetiaan kalian padaku dan pada semua keluargaku. Mendengar perkataan terakhir dari Raden Panjalu, semua yang ada di halaman itu saling pandang. Mereka tak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kata kesetiaan itu. Katakanlah, apakah kalian semua masih setia untukku dan keluargaku? Kami masih setia, Raden. Hidup dan jiwa kami untuk Raden dan keluarga di sini. Iya. Baiklah, aku percaya pada kalian semua. Kalian tentu akan membantuku. Tapi ingat, ada satu saja atau siapa saja yang mengingkari, semuanya akan mati dengan siksaan yang lebih berat. Kembali halaman itu menjadi hening. Semuanya menyimak ucapan Raden Panjalu. Watu Jaran dan Kebo Singap saling bisik dengan perasaan yang tak menentu. Kakang Kebo, ada apa ini? Kenapa Raden tiba-tiba bicaranya ngawur seperti itu? Apa ada yang mempengaruhinya? Entahlah, Adiwatu. Aku juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia bicara demikian. Oh, apakah tak ada hubungannya dengan laporan Nyai Cikrawarsi itu? Mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Kita dengar saja apa yang akan dikatakannya. Kalau kira-kira terlalu berat dan aneh, kita harus memberitahukan semuanya pada orang-orang keraton. Kita tidak boleh membiarkan Raden menyimpang jauh, karena saat ini beliau sedang dalam keadaan tidak sehat. Pikiran beliau selalu terganggu sejak putri beliau pergi dan tidak pernah kembali. Kematian Sastri Tunggadewi begitu menggoncang jiwanya. Iya, kasihan sekali beliau. Kalian dengarlah. Aku tak mau apa yang kukatakan ini sampai ada yang tahu. Apalagi orang-orang keraton. Mereka tak boleh mengetahuinya, karena akan mengancam kehidupan keluargaku. Kalian tahu, istriku sakit-sakitan. Tapi agaknya sakitnya itu akan hilang sama sekali.
Tapi itu tadi syaratnya. Kalian harus membantunya. Kalian harus tutup mulut. Kami berjanji, Raden. Kami akan tutup mulut. Baiklah. Sekarang kalian dengarkan bahwa putriku yang selama ini hilang telah kembali ke rumah ini. Semua yang ada di halaman dalam itu tersentak kaget. Mereka berseru tegang. Sementara suasana halaman itu menjadi seperti pasar. Nada-nada tak percaya keluar dari satu mulut dan mulut-mulut lainnya. Raden Pancalu menarik nafas. Semuanya diam! Diam! Tenanglah. Tenang. Itulah yang kukatakan rahasia. Jadi kalian harus merahasiakannya. Karena menurut Nini Utari Seketi, bahwa orang-orang Mataram banyak yang mencari putriku. Mencari mereka untuk dibunuh. Karena telah dituduh ikut memberontak pada Mataram bersama dengan Nyai Balitung. Padahal yang bersama Nyai Balitung itu adalah siluman yang disamarkan serupa dengan putriku. Putriku belum mati. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Nah, berjanjilah kalian untuk merahasiakan kedatangannya. Atau aku akan menghukum kalian. Kami berjanji. Kami berjanji, Raden. Baiklah. Aku yakin kalian akan menutup mulut untuk hal yang satu ini. Dengarlah. Aku amat mencintai dan menyayangi anakku. Sekian lama aku kehilangan dia. Dan kita semua menyangka dia telah mati. Tapi ternyata dia diselamatkan oleh seorang pendekar dari pantai selatan. Dia yang merampas putriku dari tangan Nyai Balitung ketika Nyai Balitung akan membunuhnya. Maka itu Nyai Balitung jadi penasaran, lalu menciptakan wujud anakku lewat jasad orang yang sudah mati. Dan mereka langsung bergabung dengan Rakai Mahisa dan memberontak terhadap Mataram. Ketika semuanya berakhir, para pengawal rumah besar itu kembali ke tempat tugas mereka dengan pikiran kepala masing-masing. Ada yang bisa menerima cerita yang disampaikan oleh Raden Pancalu, dan ada pula yang tidak bisa menerimanya. Begitulah, berhari-hari mereka tetap bingung dengan kejadian itu. Dua pekan telah berlalu. Kini Sastri Tunggadewi dan Nyai Balitung sudah bebas di rumah itu. Mereka bisa keluar dan bisa menikmati semuanya bila malam hari tiba. Dan kalau siang hari, Nyai Balitung mengunci diri di kamar dan hanya Sastri Tunggadewi yang keluar seperti biasa. Hal itulah yang akhirnya membuat penghuni rumah itu mulai yakin akan kebenaran bahwa Sastri masih hidup. Kakang Kebo, aku rasa benar bahwa itu Putri Sastri. Lihatlah, saat ini dia ada di taman bersama para emban. Dia bermain dan berjalan-jalan. Kalau dia siluman, pasti tak akan bisa tahan terkena sinar matahari. Mana ada setan atau siluman yang bisa menghadapi sinar matahari? Tak ada setan atau siluman yang keluar pada siang hari. Adiwatu Jaran, mungkin kau benar. Mungkin memang tidak ada siluman yang bisa hidup dan keluar siang hari. Tapi biar bagaimanapun, aku belum bisa menerima semuanya. Ingat, Nyai Balitung adalah seorang pendekar sakti yang berilmu tinggi. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dia membuat Sastri sebagai siluman yang bisa tahan dan bisa keluar pada siang hari. Bagaimana bisa begitu, Kakang? Aku tak mengerti semuanya. Adiwatu Jaran,
Aku selama sepekan belakangan ini selalu memperhatikan Putri Sastri. Dia kelihatan begitu pucat. Dia tidak begitu kuat untuk berjalan pada siang hari. Dia banyak duduk daripada berjalan. Dia selalu mencari pohon-pohon yang rindang. Dia memang bermain di taman, tapi tidak begitu banyak bergerak. Matanya kelihatan kering dan hampa. Gerakannya sering sekali. Tapi kalau malam, dia begitu segar. Matanya tajam dan berani. Sepertinya mata itu begitu haus dengan sesuatu. Dan Nyai tua itu selalu bersamanya. Kemana saja mereka selalu berdua. Tapi kalau siang, mana Nyai tua itu? Dia bersembunyi di kamarnya. Dia tidak berani keluar. Kurasa saat siang hari, dia memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Putri Sastri yang tidak kuat terhadap matahari. Itu hanya untuk meyakinkan kita semua. Tapi Kakang, apakah itu mungkin? Apakah ada orang yang bisa memindahkan jiwanya ke dalam diri orang lain? Apalagi yang sudah mati, Kang? Tidak ada yang tidak mungkin, Adiwatu Jarang. Nyai Balitung adalah seorang tokoh sakti yang sulit dicari tandingannya. Tak banyak orang Mataram ini yang bisa mengimbanginya. Dan itu hanya bisa mengimbanginya, tak bisa membunuhnya. Kau ingat apa yang diceritakan oleh para prajurit yang ikut berperang waktu itu? Bahwa Ranggageni, pendekar itu bisa merubah dirinya menjadi seekor Raja Wali. Bukankah itu merubah jiwanya sendiri menjadi binatang? Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Adi. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Kakang? Apakah kita harus melaporkan semuanya ini pada pihak keraton? Atau pada Panglima Panjalin? Tapi memang begitulah seharusnya. Namun siapa yang bisa pergi dan bisa menyampaikan semua ini? Kecuali aku atau kau? Kurasa Kakang yang sebaiknya ke sana. Kakang bisa mengatakan semuanya dengan perhitungan dan alasan yang benar-benar kuat. Aku tak begitu biasa berbicara. Apalagi aku terlalu gugup untuk menghadapi orang-orang besar. Ya, baiklah. Aku yang akan pergi. Tapi aku akan mencari waktu yang tepat. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Mereka itu orang-orang yang berilmu tinggi. Kakang, itu Nyai Cikrawarsi. Dia pasti mencari kita. Panggillah dia. Aku yakin dia memang mencari kita. Nyai! Nyai Cikra! Kemari! Kami di sini! Ada apa, Nyai? Kenapa kau ngos-ngosan begitu? Apakah ada sesuatu kejadian hingga wajahmu pucat begitu? Apakah kau melihat setan? Anu, Kebo Singep dan Watu Jaran. Itu aku iseng-iseng lewat kamar dan Putri Sastri, pintunya tidak dikunci. Lalu aku mencoba mengintip. Saat itulah Nyai Utari membuka pintu dengan mendadak. Wajahnya menyeramkan. Dia menyeringai dan ingin menangkapku. Tapi aku keburu menghindar. Aku lari. Aku mendengar panggilannya yang menyeramkan. Tapi aku lari saja. Tolong aku, Kebo. Nyai, kau sudah membuat masalah dengan perempuan tua itu. Kau telah membuatnya marah. Kau pasti akan dimarahi oleh Gusti Ayu Sekertaji. Menurutmu Nyai itu akan melaporkan pada Gusti Ayu, Kakang? Iya. Kalau dia benar-benar Nyai Utari seperti yang kita ketahui, pasti dia akan melaporkan semuanya pada Gusti Ayu atau pada Gusti Raden. Dan dia pasti orang baik-baik. Namun kalau dia Nyai Balitung, pasti dia akan bertindak sendiri. Dia akan membunuhku. Kebo Singep, bantulah aku. Aku takut sekali. Aku melihat matanya yang begitu tajam dan mengerikan. Mata itu mengancamku, Kebo Singep. Tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Aku tidak tahu.
Tapi berdoalah bahwa dia akan memaafkanmu. Bahwa ia tahu kalau kau adalah orang kepercayaan Gusti Ayu. Kalau nanti dia menanyaimu, katakan saja kau ingin membersihkan kamar itu. Iya, kurasa hanya itu yang bisa kukatakan. Tapi bagaimana kalau dia murka dan membunuhku? Oh, aku takut sekali. Aku ngeri mengingat wajahnya. Kami akan menjagamu nanti malam. Jangan takut. Kami akan membantumu. Lalu kenapa kau suka iseng mengintip kamar itu, Nyai? Itulah akibat keisenganmu. Kita semua tahu kamar itu ada orangnya. Tapi kenapa kau suka melihat-lihat tanpa izin mereka? Entahlah, Watu Jaran. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja aku ingin mengintip ke dalam. Dan tidak seperti biasanya, kamar itu terbuka. Dan aku tidak menyangka perempuan tua itu ada di dalamnya. Karena aku melihat Putri Sastri ada di halaman sedang berkeliling. Kebo Singap dan Watu Jaran menarik nafas. Dia kasihan melihat Nyai Cikrawarsih yang begitu pucat. Perempuan tua pembantu kepercayaan Ayu Sekartaji itu duduk menyandar pada dinding tembok. Matanya menerawang jauh. Ada kecemasan membayang di matanya. Kebo Singap, aku masih merasakan getaran tawanya yang garing. Dia memanggil-manggilku. Tapi agaknya dia takut untuk keluar dari kamarnya. Dia seperti setan yang takut sinar matahari. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi pada Nyai Cikrawarsih? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini hanya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.